Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta sepak bola Indonesia? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Hari ini saya ingin membahas tentang adanya kelompok atau orang-orang yang tidak menyukai keberadaan pelatih tim nasional Indonesia saat ini, Coach Sintayong, di dalam tim nasional Indonesia. Coach Sintayong memiliki beberapa haters di negara ini dalam menjalankan tugasnya sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia. Saya sendiri tidak paham dan tidak tahu apa latar belakang pasti atau penyebab pasti yang membuat orang-orang tersebut atau kelompok tersebut tidak menyukai keberadaan Coach Sintayong sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Di berbagai media saya melihat dan membaca alasan yang dilontarkan oleh kelompok tersebut atau orang-orang tersebut adalah terkait dengan penggunaan pemain keturunan atau naturalisasi yang banyak di dalam tubuh tim nasional Indonesia saat ini. Alasan tersebut saya nilai terlalu mengada-ada dan bahkan alasan yang tidak realistis. Kenapa? Karena penggunaan jasa pemain naturalisasi di tim nasional Indonesia telah dimulai sejak beberapa tahun yang silam. Bahkan di tahun 2010 untuk pertama kalinya tim nasional Indonesia menggunakan jasa pemain naturalisasi. Saat itu Christian Gonzalez adalah pemain naturalisasi pertama yang digunakan jasanya di dalam tim nasional Indonesia. Crisgo atau Eloko Gonzalez sebenarnya bahkan tidak memiliki darah keturunan Indonesia sama sekali. Dia adalah pemain berkebangsaan Uruguay yang kebetulan telah lama berkiprah di kompetisi sepak bola nasional dan dinilai memiliki prestasi dan performa yang apik di liga domestik di Indonesia, sehingga dilirik oleh tim nasional. Dan karena Eloko kebetulan juga telah menikah dengan warga negara Indonesia, yaitu istrinya menikahi istrinya, kemudian Eloko mengajukan untuk menjadi warga negara Indonesia. Hal tersebut adalah hal yang lumrah dan sah saja. Bahkan banyak sekali negara-negara kuat di seluruh dunia semuanya menggunakan pemain keturunan, diaspora atau naturalisasi. Tidak hanya negara lemah sepak bola seperti negara kita ini, bahkan negara-negara dengan budaya sepak bola yang kuat dan dominan juga menggunakan jasa-jasa pemain diaspora atau keturunan. Terbaru sebut saja salah satu kiblat sepak bola dunia, Italia. Bahkan dia menggunakan jasa pemain keturunan untuk posisi striker. Jerman sudah lama menggunakan hal tersebut. Kemudian banyak lagi negara-negara lain seperti Prancis misalkan. Di dalam tim nasional Prancis banyak sekali pemain yang berdarah Afrika. Hal ini hal yang lumrah terjadi di sepak bola dunia. Lantas entah kenapa di negara kita penggunaan pemain keturunan atau diaspora menjadi sebuah hal yang menjadi alasan untuk membenci seorang pelatih kepala tim nasional Indonesia. Beberapa waktu lalu kita mengetahui bersama ada sebuah rahasia yang terbongkar ke publik bahwa ada kumpulan pelatih lokal tim di Indonesia ini yang tergabung dalam satu grup WhatsApp atau sebuah grup chatting di mana isinya semuanya adalah membenci atau tidak menyukai pelatih tim nasional Indonesia saat ini, Sintayong. Di dalam grup tersebut, tentu karena mereka membenci Sintayong, pasti hal yang menjadi pembicaraan, hal yang sering dibicarakan di sana adalah terkait perbedaan mereka, pandangan mereka dengan pelatih kepala saat ini, Coach Sintayong. Bahkan baru-baru kita kembali dihebohkan. Ada salah satu presiden klub di Indonesia ini yang juga telah menunjukkan gestur yang menunjukkan bahwa dia juga tidak atau kurang menyukai terhadap pelatih kepala tim nasional Indonesia. Sudah ramai di media massa, di media sosial ramai. Pemilik atau presiden klub Borneo FC, Bapak Nabil Hussein, melontarkan sebuah kalimat yang bersentimen kurang baik terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Coach Sintayong terhadap pertandingan
tim nasional Indonesia melawan Argentina kemarin. Saya melihat mungkin karena satu-satunya pemain yang menjadi delegasi Borneo FC di tim nasional, yaitu Stefano Lillipali, kemarin sama sekali tidak mendapatkan kesempatan tampil di ajang Friendly Matchday. Pada dua pertandingan, yaitu yang pertama adalah melawan Palestina dan kedua melawan timnas Argentina, Vano belum mendapatkan kepercayaan dari seorang Sintayong untuk tampil dan turun pada laga-laga tersebut. Saya kira ini faktor taktik saja yang dilakukan oleh pelatih Sintayong. Bahkan yang paling mengerti kondisi pemain kan seharusnya pelatih kepala, yaitu pelatih Sintayong. Bukan kita orang awam yang melihat tim nasional kita dari jauh. Kita orang yang tidak mengetahui setiap hari kondisi pemain seperti apa, performa mereka saat latihan seperti apa, kita semua tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah tim pelatih dan para asistennya. Kemudian saya rasa pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Nabil Hussein ini kurang tepat dan kurang etis lah. Karena sebagai seorang presiden klub, saya rasa tidak sepantasnya dia memberikan komentar terkait pemilihan pemain dalam tim nasional Indonesia. Tidak sepantasnya dia mengomentari keputusan yang diambil oleh pelatih tim nasional Indonesia. Apa yang telah dilakukan oleh pelatih tim nasional Indonesia tentu itu semua berdasarkan analisa dan kondisi terbaik dan kondisi paling memungkinkan yang terjadi pada saat itu. Itu semua demi kepentingan taktikal dan kepentingan performa tim. Lagi pula, tidak boleh ada yang melakukan intervensi atau campur tangan terhadap keputusan yang diambil oleh pelatih tim nasional Indonesia. Semua keputusan adalah wewenang pelatih, hak prerogatif seorang pelatih. Tidak boleh yang melakukan intervensi. Bahkan seorang ketua umum PSSI pun tidak boleh melakukan intervensi terhadap keputusan yang diambil oleh seorang pelatih tim nasional Indonesia. Nampaknya saya melihat seorang Bapak Nabil Hussein ini mungkin sedikit kurang memahami situasi saja. Dia mengatakan pertandingan melawan Argentina dan Palestina kemarin adalah pertandingan uji coba. Kalau boleh saya luruskan, dua pertandingan tersebut bukanlah pertandingan uji coba. Dua pertandingan tersebut bertema Friendly FIFA Matchday. Mohon maaf, FIFA Matchday. Artinya itu adalah pertandingan resmi FIFA yang memang merupakan jadwal atau kalender dari FIFA, di mana jadwal tersebut diperuntukkan untuk tim nasional melakukan pertandingan internasional. Maka kompensasinya adalah poin dan ranking yang akan berpengaruh pada ranking FIFA. Ini menunjukkan bahwa ada mispersepsi dari seorang Nabil Hussein. Pak Nabil mengira pertandingan itu adalah pertandingan uji coba. Bukan, pertandingan itu adalah pertandingan resmi. Bukan uji coba seperti uji coba pramusim yang dilakukan oleh klub-klub sebelum memulai kompetisi resmi. Ini tentu sangat berbeda. Kalau klub mempersiapkan diri dengan uji coba sebelum kompetisi resmi, itu wajib pelatih melakukan bongkar pasang pemain karena untuk menentukan komposisi terbaik. Tetapi FIFA Matchday bukan uji coba. FIFA Matchday adalah pertandingan yang di sana mempertaruhkan poin, yang nantinya poin itu akan menentukan posisi atau ranking FIFA tim nasional Indonesia. Jadi Pak Nabil, saran saya, mohon maaf dengan segala hormat terhadap Anda, daripada Anda mencampuri urusan keputusan yang diambil oleh pelatih tim nasional Indonesia, lebih baik Anda lebih fokus lagi kepada kepengurusan atau pembangunan tim atau klub Anda. Masih banyak yang harus diperbaiki dari kepengurusan klub Anda. Mungkin dari sisi pembinaan usia muda harus ditingkatkan, pembangunan infrastruktur harus lebih modern lagi misalkan. Kemudian mungkin dari sisi manajemen atau bisnis mungkin juga perlu dikembangkan lebih jauh lagi. Masih banyak yang perlu Anda lakukan dan membutuhkan fokus lebih dari Anda sebagai pemilik klub atau presiden klub di Indonesia. Mungkin itu salam dan pesan dari saya. Sampai jumpa. Hidup sepak bola Indonesia.